Ya. Siap. Ya, karena saya sering nanti berhubungan di sini, aduh kok pancet itu, gak kurus-kurus. Semakin lama semakin gendut. Diberkati. Itu tandanya bahwa kita kerja di Prudential itu cocok. Kalau kita nggak cocok kurus loh, kan pakai itu kurus bukan karena nggak cocok loh. Ya, kan ada pepatah mau kucing kurus mandi di papan, kan kurus bukan karena makan. Ya. Karena mikir kalian semua ini loh, kok nggak masuk-masuk. Oke, pagi hari ini saya akan sharing aja bahwa sebetulnya apa yang membuat saya bisa stay di sini sampai berapa 15 tahun tahun ini ya. 15 tahun itu waktu yang pendek ya. Karena sangat sulit. Dulu waktu saya ke Barcelona masih apa namanya itu? Imut. Saya gak ngerti apa. Berapa 15 tahun yang lalu ya. Umur saya sekarang baru 38. Yang 20 saya taruh di rumah. Saya nggak boleh bawa. Oke? Nah, oke, sudah materinya. Oke. Ya. Kunci sukses sebagai Oke. Ya. Siapa yang kepingin bisnis Anda di sini itu Anda merasa aku harus sukses? Ada kok cuma dikit. Oh, mungkin belum. Siapa yang mau Anda siapa yang kepingin Anda itu di sini tuh bisnisnya sukses? Ya. Yes. Kalau orang kerja di pabrik, kerja di kantor, bayarnya hitungannya bulanan ya? Ya, betul. Akhir bulan. Kalau di sini Pak Kandung sama saya ini harian. Kayak tukang. Satu hari 8-10 juta. Ya, itu per hari. Saya kaget, kemarin saya lihat SMA, pajak saya bayangan berapa coba? Saya bayar PPh 21 itu 42 juta bulan ini. Saya ya 42 juta dipotong untuk bayar pajak. Tapi kira-kira apa saya yang ngeluarin duit? Enggak, saya beli rumah siapa yang bayar? Nasabah. Ngerti kamu. Anda beli apapun itu bukan Anda yang bayar. Saya kasih tahu, ya. Yang bayar itu adalah nasabah. Loh, kok kembali seperti ini? Oke. Sukses adalah harapan setiap manusia dan tidak ada seorang pun mau hidup gagal. Siapa yang pernah gagal? Harim. Gagal ya. Oke, apa nanti saya kasih tahu. Ya. Perbandingan orang sukses dan gagal pasti banyak yang mengatakan yang gagal. Betul nggak? Kalau 20 orang atau 10 orang bisnis di asuransi, yang 8 itu ngomong ini, kamu kira gampang dodol asuransi? Kamu gak izin tak dodol asuransi? Siapa yang pernah mikir seperti itu? Halim. Pernah mikir jualan asuransi izin ya? Malu ya? Malu. Sama saya. Saya dulu waktu bangkrut jualan asuransi juga malu saya. Ketemu teman saya mau nawarin, mau enggak. Tapi ternyata di asuransi itu bondone cuma Nekat. Cuma cerita. Aku ini lah ketemu orang cuma cerit. Mari nonton ceritanya jalan, aku ngacrit. Ngacrit itu apa? Ngarang cerita. Orang kalau sudah dengar saya ngomong, wah saya mulai ngacrit, ngarang cerita. Orang itu terpesona. Ya akhirnya ngomong, ya wis aku bikin bos, aku daripada ngeri lihat cerita. Ngacrit itu. Ya. Oke. Memang survei membuktikan di antara 100 orang hanya 5-7 orang yang sukses. Artinya yang lainnya itu bukan sukses, belum sukses. Tapi kenapa kalau Anda mengatakan 5-7 orang, 7% itu yang sukses, yang lainnya belum sukses? Karena
Mungkin nanti ada di situ. Tidak mau menuruti apa yang dikatakan leader Anda, ya kan? Yap. Mungkin Anda sakar dewi, ya. Sehingga apa? Waduh, kok mau ngajari aku? Aku lah sekolahnya S2, S3. Loh, S3 sopo. Saya S2. SD sampai SMP. Ya. Hari ini kita harus ini sendiri harus patahkan survei ini dengan kualitas diri Anda di Prudential sebagai marketing. Anda patah mengatakan, Anda pepatah mengatakan apa? Teknik. Bila saya yakin, maka saya pasti Bisa. katakan kepada sebelah Anda, bila itu kunci sukses seorang marketing. Kalau Anda mengatakan aku bisa, pasti bisa. Tapi kalau kita ngomong gini, prospek. Saya pernah nganterin agent saya waktu training. Antar aku di sini tuh. Di mana? Ini orang kaya aku. Ya tak antar. Sampai di situ lewat. Cek kok pojok mampir sini apa? Kami untuk itu nah itu. Jadi dia itu menghakimi dirinya sendiri kalau datang di situ dalam keadaan itu mungkin nggak diterima. Jadi kalau dia sudah mikir aku nggak diterima, ya pasti nggak diterima. Ya. Tapi kalau kita datang dengan senyum, ini angel ini kan malaikat, itu nggak adus pun closing. Oh namanya malaikat? Iya kan? Malaikat di mana-mana cantik. Anda pun cantik. Kamu pacarnya kan? Kamu dapat anugerah, dia dapat musibah. Putus loh. Susah loh. Dapat orang gede ini. Cuma kalau hari korban jangan boleh keluar. Oke, setiap manusia harus percaya dengan kemampuan diri sendiri dan tidak boleh ada keraguan dalam hatinya. Apabila kita bimbang atau ragu, maka semua yang Anda kerjakan akan sia-sia. Itu sudah saya lakukan. Saya sekarang sudah tahu bahwa aku jual asuransi selama 15 tahun. Tidak perlu kuliah tentang finance, tentang macam-macam. Tiba-tiba aku dikasih gelar. Gelarnya tahu apa? MBA. MBA. Luar biasanya di sini. Saya sampai kalau aku MBA, kamu kuliah di luar negeri? Enggak, di Prudential. Masa Prudential ada MBA? Ada, marketing bodoh apa? Ya. Jadi saya selalu itu bangga. MBA. Aku nggak takut. Ada orang yang pintar sekolahnya sampai dokter pun saya paling prospek. Ya. Karena dia ngerti dengan ilmunya, dia nggak ngerti tentang ilmu asuransi. Tapi yang tahu ilmu asuransi siapa? Kita. Ya, karena gini loh, prinsipnya gampang. Coba ya, kalau kamu siapa yang masih bekerja di sini? Yang masih bekerja yang belum full time, nggak apa-apa, nggak usah malu. Masih kerja Pak ya? Oke, saya tanya sama Bapak, Pak kalau kerja itu jam berapa berangkat? Jam 7 udah berangkat, pulangnya jam 4. Menurut Bapak itu susah atau gampang Pak melakukan seperti itu? Gampang, duitnya juga gampang. Susah. Loh, maksudku gampang melakukan tapi susah nggak dapatkan duitnya? Susah kan? Nah itu. Saya selalu ngomong sama anak sahabat gitu. Cari duit mulai pagi bangun, mikir no aku cari duit. Sampai sore aku pulang ngumpulin duit, betul ya? Tapi tiba-tiba dengan ikhlas duit itu dicarut, dikasihkan ke rumah sakit. Mau nggak seperti itu Bapak? Kalau nggak mau harus punya apa? Utang. Betul nggak? Saya lagi kerja-kerjanya orang gitu. Ngacet saya, bener. Saya ngacet, ya. Jangan kita pernah ragu dalam hidup Anda, karena Tuhan menciptakan kita ini punya intelijen, punya judgement yang kuat dan punya nalar. Kalau kita ini nggak ragu dengan dirinya sendiri, orang lain nggak ragu. Tapi kalau kamu ragu sama dirimu sendiri, apalagi orang lain lihat kamu. Betul. Iya kan? Betul. Ditolak biasa.
Saya pernah ditolak selama 4 tahun. Benar, saya nggak bohong. Tawari, Senin, sampai 4 tahun. Tak total sama istri saya ngomong, kita itu prospek dia berapa? Kan, 15 kali saat ketemu ngomong betul. Perlu jawaban berapa kali? 1 kali. Ya wis, aku bilang 15 gugur, 4 tahun itu gugur. Yang tak rasakan kalau 4 tahun yang lalu dia masuknya itu paling cuma 2 juta 3 juta. Karena sudah lewat 4 tahun dia masuknya 5 juta. Itu hebat kan? Gak apa-apa, tunda. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi saya cuma pikir gini, iya sekarang di Indonesia enak banget. Enaknya apa? Kita ini cuma bodoh, ngacrik, cumcrik, terus dapat duit. Betul nggak? Apa sih risikonya kalau kamu ketemu nasabah? Risiko ditolak kalau kamu ngeluarin duit nggak? Enggak. Buka topeng, nggak usah tak perlu. Aku apa ya apa kamu dari Prudential mesti tahu semua, nggak usah takut. Saya dulu juga ngarang-ngarang gini. Saya dari lembaga keuangan Inggris. Waduh keren. Cerita. Wah, lagi asuransi kan? Iya. Mana kalau barang ya? Nggak perlu. Kita tunjukin karena orang sudah tidak takut dengan asuransi, tapi mereka takut kalau hidupnya tidak punya asuransi. Oke? Untuk mengantisipasi keraguan dan kebimbangan, maka Anda terlebih dahulu membenahi percaya diri Anda. Saya pun waktu pertama masuk asuransi tahun 94 itu tidak punya nyali. Saya bangkrut, nggak punya apa-apa, rumah disita, semua disita. Saya punya anak 3, nangis secara bombay tahu. Kalau orang Indonesia berantem apa itu berantem berat. Kalau orang Bombay India itu kalau berantem lebih nyanyi. Ya, betul nggak? Orang Indonesia seperti saya ini kalau ketemu tanduran tak kencingi. Tapi kalau orang India ketemu tanduran dibuat nyanyi. Saya nangis seperti Bombay. Kenapa semuanya saya bangun bisnis itu hancur habis. Tahun 97 saya betul-betul bankrupt, ya, nggak punya apa-apa. Tapi dengan saya masuk di asuransi yang lain itu, tapi nggak ada bisnis, nggak ada sistem. Tahun 2000 saya masuk di Prudential, saya baru menemukan ini bisnis betul-betul dahsyat. Ya, dahsyat itu artinya dana abadi hasil sasaran yang ada takut itu dahsyat. Betul nggak? Itu dahsyat. Makanya kalau Anda bilang apa kabar? Luar biasa. Aku sudah dahsyat belum ya? Belum dahsyat. Gitu. Kalau sudah dahsyat, kalau akan dahsyat. Artinya ada dana abadi yang tiap hari datang tanpa permisi. Iya kan? Lung-gulung dapat duit, duduk dapat duit. Kalau Anda sudah, makanya kejar di bisnis ini jangan di agent, leader, karena setiap agent sudah dihitungkan sama Pak Kambu 5 tahun berturut-turut PCC cuma 82 juta ya, 82 juta itu 5 kali PCC. Itu seperti nilai ngomong itu unta itu asalnya bongkok loh. Benar. Tapi kalau Anda naik menjadi leader naik, itulah income yang Anda capai itu namanya adalah dahsyat. Oke? Ya. Ciri-cirinya kita harus apa? Lihat. Memiliki hasrat, passion, keinginan, kemauan maju, keinginan berubah, kemauan untuk aku bangun bisnis ini, untuk aku bisa sukses, bisa menghidupi anak-anakku lebih layak lagi. Ya. Dulu, jujur ya, saya tidak pamer. Saya ini kepingin apa sampai melamun. Nah kebetulan bintang saya itu Cancer. Kalau Cancer diramalkan itu orang itu karena suka ngayal. Betul? Betul. Saya itu ya ngayal. Ya
boleh aku dadi wong ngene yo. Aku ben lapo lahir dari papaku. Aku lek iso lahir di Lim Suryong kan enak. Itu ngayal. Ya. Siapa yang cancer di sini? Ale. Ya, saya ngayal. Betul ya? Tapi romantisnya luar biasa. Ya. Memiliki hasrat itu penting. Passion. Apa ya kalau ngomong itu, aku itu betul-betul waktu saya bankrupt tuh, saya masuk tahun 2000, saya ngomong sama anak saya, tolong dokter papimu ya, tak kerja di provincial 2 tahun lagi tak beli rumah. Itu iman sama dream 2 tahun. Persis tahun 2002 saya beli rumah. Rumah saya itu yang disita bank itu adalah 9 kali 15 ya. Jadi aku masuk rumah jebret 3 meter ini untuk 2,5 meter untuk ruang tamu, 1 meter untuk jalan, sini untuk kamar. Begitu untuk kamar ketemu bojoku. Ketemu terus ya. Mari itu setelah disita bank, bojoku bilang gini, istriku, kalau mau beli rumah jangan beli yang kecil lagi, beliau yang gede, piro ukuran 10 kali 20. Kakek gede, enggak, iman, betul. Tahun 2002 saya punya rumah 10-20, 3 lantai. Kendalanya apa? Saya kan nggak punya duit, nyicil ke bank sini ditolak, ke bank sini tolak, ke bank sini tolak. Kenapa ditolak? Karena saya seorang marketing asuh yang tidak punya gaji tetap. Tapi saya punya agent namanya Lela, itu kerja di bank CNB. Tak kono bosku. Tanya situ saya, waduh kalau gaji itu enggak pernah boleh maju. Tapi dia punya statement komisi. Loh, kok komisi? Ya minta kok 3 bulan, enggak minta 3 bulan, tak kasih setahun. Dilihat sama dia. Habis itu dia mikir ini, mungkin benar ya. Masa betul asuransi, waktu itu income saya 80 juta. Masa sih, aku kerja di bank cuma 20 juta. Para cabang. Benar. Lihat dong, dia transfer dari mana? Dia Delok, waktu itu bank Bali, itu masih bank Bali. Ganti Permata kan? Tak kasih yang bukan dicocok, oh iya betul, iya pasti disetujui. Terus dia tanya, oh nyicil berapa tahun? 10? Oh iya, berapa? 4 tahun. Saya nyicil 4 tahun. Ya, uang mukanya nggak ada. Rumah yang saya beli itu 270 juta. Tapi begitu saya ngomong sama bank, rumah ini tak beli 350. Tapi aku nggak punya duit. Aku tak utang bank cuma 250 bisa. Oh ya bisa. Bisa, kamu ngasih uang segitu banyak uang. Iya, padahal aku ngasih uang 20 juta. Iya kan? Tapi tak dulu. Jadi kan bonafit. Waduh, 350 dibayar cuma cuma diutang 250, 100 juta. Udah langsung setujui. Iya kan? Padahal bayar 20 juta. Kerja nih, koyo sapi. Tapi gak apa-apa, yang bayar bukan aku gitu, ya kan? Nasabah-nasabah aku itu podo rundingan. Akhirnya tahun 2007 selesai, ya kan? 2007 selesai, saya beranikan beli lagi rumah untuk anak saya di Royal Residence 740 juta, lebih mahal lagi. Berapa cicilannya? 4 tahun. 4 tahun, ya sudah selesai. Selesai. 2001 kemarin saya beli rumah lagi di Royal yang lebih gede lagi, 9 kali 34 yang di tempat anak saya ini. Itu harganya 1,3,5. Cicilannya berapa? 10 tahun, karena namanya anak saya, karena saya, ya wes tak bantu tapi pakai nama, ya. Nah rumah itu sekarang sudah jadi 4 miliar, ya. Jadi luar biasanya kalau Anda punya duit, jangan dibuat koyak-koyak, investasi dulu, ya. Kalau punya simpen, kalau Angel sama siapa kamu? Dior, Christian Dior, ya. Kamu boleh menikah kalau kamu sudah manajer.
Jadi apa? Pesta ini gede-gedean. Nanti nyesel kamu. Soalnya apa? Kalau kamu belum bisa pesta gede-gede, nyesel. Aduh, aku tahu tak tunda. Nah, gak kebelet toh. Memiliki tujuan yang jelas. Siapa di sini yang masuk di Prudential yang punya tujuan yang jelas? Jelas untuk apa? Jangan sukses, menjadi kaya raya. Ya. Tujuannya pokoknya aku di Prudential itu aku harus kaya raya. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Menyelamatkan nasabah. Gara-gara penyelamatkan nasabah, Anda kaya, kan gitu kan? Betul kan? Betul. Lalu kita datang ke sesama orang yang kita kenal, terus kita cerita. Karena asuransi itu ngeluarin uang kecil, betul? Supaya tidak dipaksa ngeluarin uang. Itu ngomong masalah nasabah. Kita ini ikut masuk asuransi, sebetulnya cuma uang kecil yang kita masuk keluarga. Ya tapi aku nggak punya duit. Masa sih 500 saya nggak punya? Masa sih 1 juta nggak punya? Udah aku mepet, ya udah nggak ikut kan? Ternyata 6 bulan kemudian masuk rumah sakit kena DB sama tipes, habis 17 juta itu 4 hari. Tiba-tiba dia ngeluarin duit. Loh, kamu dari mana duit? 1 juta nggak punya, kok bisa bayar 17 juta? Dia bilang apa? Hutang. Makanya kalau asuransi itu beranilah kita ngeluarin uang kecil supaya kita tidak dipaksa ngeluarin uang. Ya, oke. Jadi miliki tujuan yang jelas. Saya ingin menyelamatkan orang itu. Kenapa kita menyelamatkan orang itu? Kon gak teko ya dia selamat. Ya kan? Kalau kon teko lebih selamat mana? Tapi karena kamu datang, kamu dapat duit, kan gitu ceritanya. Saya setiap ketemu orang itu di kantor tak gelap, orang duit enggak, orang dimana di Joko ambil Susilo, tak Joko Dewi. Ya, memiliki keterampilan dan kemampuan itu penting bagi seorang marketing. Kalau kita itu percaya diri kurang, keterampilan dan kemampuan itu harus diasah. Di sini kan ada training. Ikutin, Anda nggak usah takut. Ikutin, semakin Anda belajar, semakin lecek. Saya ngomong sama orang plus. Ya, satu hari saya ketemu nasabah saya, bukan nasabah, teman saya. Orang ini sudah nggak tahu berapa tahun sudah dalam asuransi, malah dijelek-jelekin. Suatu hari aku skengkel. Kenapa? Karena istri saya mau capai startup kurang, aku dapat namanya Pak Petrus, tapi saya manggil akrabnya itu Endi. Saya telepon, "Gini, kamu di mana?" "Apa sih? Aku di kantor." "Oh, tak mampir ya?" "Oh iya, tidak apa-apa, kebetulan lewat." Padahal aku di kantor, waktu itu masih di meja. Saya masuk, kantor tak ada. Saya ngomong sama istri saya, "Bawa SP aja." "Loh, quotation ini?" "Enggak perlu quotation." Ya, wes datang, cerita, ya mau surat lama, aku bilang, "Ilogi, aku bawa SPAC, itu tangan. Mau pergi sini?" Dia tulis surat pengajuan asuransi. "Loh, mau? Gak?" Aku bilang, "Kon tanda tangan lo dulu, kabeh, baru kamu tak ceritain." Ya kan? Akhirnya dia ngomong gini, "Enggak, lebih enak kon cerita disini. Nek masuk tak tanda tangan." Oke, aku cerita. "Kamu menjadi temanku berapa tahun?" Aku kenal sama dia itu adalah tahun 91. Saya melayani di Mawasaro gereja itu sama dia. Mungkin kenal Petrus Gunawan, Yujuni Woni. Itu tahun 90 itu saya sudah kenal sama dia, ya. Tapi saya keluar duluan. Saya 97 keluar, terus dia itu keluarnya 99. Tapi dia itu dapat proyek sama seorang konglomerat bebaskan tanah Mojokerto untuk tol. Wih, kaya dia. Nggak mau. Akhirnya aku bilang gini, "Kamu kenal sama aku udah 10 tahun. Anakmu sama anakku kenal, aku anakmu kenal. Profesiku anakmu bojomu tahu." "Iya, Pak. Aku dulu nggak mau disalahkan sama anak. Istrimu itu aku juga takut disalahkan sama istrimu." Dia ngomong, "Kamu itu gendut, teko-teko ngajol ngomong. Mari minum apa kamu?" Gini loh, kamu kan sahabatku.
aku di asuransi. Ternyata aku nggak nawari kamu. Satu hari kamu masuk rumah sakit, kena penyakit yang gawat. Aku besok nggak sama. Besok kamu aku temen kok. Bojomu tanya, saya itu, kamu kan dokternya Konggi? Iya. Kamu nggak di asuransi? Iya. Kok nggak nawari bojomu? Bojomu sekarang tak wakil sih. Loh, di Senin ini nggak bojomu. Karena kamu mikir-mikir, nah kita kamu nggak usah bayar, kamu pakai kartu kredit aja. Kamu punya kartu kredit, nggak sadar ngeluarin kartu kredit. Loh, nih foto ini istri saya kemarin tak kena 5 juta ya sebulan 5 juta, enggak separuh ya. Separuhnya berapa? 2,5, tapi saya nggak mau. Akhirnya dia terjadi nuntut itu 3,5 juta. Ya selesai wis. Aku bilang sama istriku, cepet gawe mau balik orang cuma tanda-tanda kirim Jakarta. 3 hari saya ditelepon sama dia. String. Itu semua. Ya kan? Pasti. Tak telepon. Halo, apa lagi? Sen, asuransiku ya bisa diproses. Lah bojomu gak organ. Lu iya ya bojomu lali ya. Ya sekarang bos. Karena dia juga takut. Makanya tujuan kita harus jelas. Terus memiliki keterampilan dan kemampuan yang tepat. Ngacrit tuh itu. Saya pernah menemukan nasabah di pesawat juga ngacrit. Saya duduk ke Jakarta itu ikut maksudnya menghadirin overnight. Kan dikasih Garuda, kalau kita sendiri AirAsia. Siapa yang berani AirAsia? Yohanes. Yang penting murah. Karena gini loh. Itu kan pesawat itu kan meninggal kapan pun nggak ada yang tahu. Ya di pesawat jeluk entek. Lo di Bogor enak ketiban nang dia mati. Betul nggak? Orang duduk di rumah orang di Tuban, orang duduk pagi-pagi ngomong kelipan mati. Ayo orang tahun ngerosok. Sama gitu loh. Nah, waktu saya duduk di sini, saya selalu kalau naik pesawat saya pasti duduk di pinggir jalan. Ya, saya duduk dulu sebentar masuk. Begitu masuk orang terbawa orang. Apa aku saya juga ngomong? Orang Mugare ngasih permen itu, maksudnya ngasih permen itu lihat orang lagi. Nggak taunya ada ngasih kue. Disusun dan oh iya masih dilempit. Langsung aku ngacit. Cuci cek. Mau Bapak ke Jakarta? Iya. Oh tinggal di Jakarta? Oh enggak, saya tinggal di Surabaya. Tugas ya Pak? Iya, urusan jalan. Dia baru tanya, kalau Bapak tinggal di mana? Saya di Surabaya Pak. Tadi malam saya ditelepon sama istri nasabah saya. Suaminya masuk rumah sakit dan hari ini putusan harus operasi. Ngacet nggak? Coba kamu ngomong, saya dari Indonesia langsung orang nggak. Ya kan? Tapi saya ngacet. Loh, kenapa ya? Iya, saya kan konsultannya Pak. Jadi semalam istrinya nangis-nangis, katanya suaminya nggak tahu ada kena penyakit itu, mungkin saya rasa biasanya jatuh Pak. Karena kematian yang banyak itu kan terserang jantung. Mulai detik-detik. Itu benar. Jadi kamu tuh harus pintar ngomong. Iya kan? Akhirnya dia nggak ragu dengan asuransi. Terus gimana? Loh, belanya Bapak kesapa? Oh iya loh, nasabah saya, kemanapun ada saya harus sampai di Kalimantan ada. Kalau ke nasabah itu saya mesti oh gitu ya? Gimana Prudential? Oh Prudential, Bapak sudah punya? Ya, belum. Ya banyak yang nawarin, tapi saya belum minat. Kenapa Pak? Kan pernah gitu Pak? Iya sih. Pak kasih kartu namanya, Pak kartu nama saya. Dia ngasih kartu nama kalian rumput industri 3 pabrik kaleng. Jadi saya Pak, saya ngantrit dulu Pak. Makanya keterampilan dan kemampuan itu harus kuat. Supaya apa? Ketemu orang itu ada opportunity. Ketemu orang ada opportunity. Iya kan? Kalau kamu nggak kuat ketemu orang, ngomong apa ya? Kecuali kalau orang gagap. Pernah nanti kalau orang gagap jadi marketing top. Itu jual buku 1 hari bisa 20 buku.
luar biasa. Yang lancar nggak bisa. Ditanya gimana caranya kamu jual? Kalau kamu beli tak bacain. Memiliki rencana kerja dan aktivitas. Siapa yang jadi agen tidak punya rencana kerja di sini? Ayo ngaku. Ya kan? Rencana kerja harus ada. Artinya gini loh, kita ini kalau keluar ke rumah, pikiran kita ini harus tahu, saya harus ketemu siapa. Ya, ketemu siapa. Gak peduli orang itu pernah di prospek orang. Saya pernah ngajak teman-teman saya, anak buah saya itu phone call di Pasar Turi. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Wes tak drop, lantai 1, 555. Balik ke Amdan ini. Pak, oh Pak, mau tak tawari. Oh kamu yang ke-8 nawari asuransi saya. Oh kamu yang ke-8. Ternyata di Pasar Turi itu juga banyak agent. Kemarin itu saya nggak terima saya masuk. Ini Pak, cuma Pak sudah tahu yang saya udah tak lihat kartu namanya. Siapa namanya? Juki. Wah, Juki. Tak lihat Ju, kamu udah ke Pasar Turi. Wes pakai kartu nama aku di kono. Tak sempat pakai helikopter. Juki free. Semua sudah ditawari, ya kan? Oke, aktivitas harus ada, rencana kerja harus ada. Kalau Anda mau sukses ini masih tahun baru, Januari. Rencana kerja Anda sampai 3 bulan ke depan itu berapa api yang harus tidak dicapai. Ya. Kalau Anda target jangan sampai ditarget sama leader Anda. Kamu tak target segini ya? Enggak, kamu sendiri yang target. Gitu. Kalau kamu target diri sendiri berarti kamu itu punya passion, punya hasrat. Ya, Angel kamu tak kasih target 500 juta ya. Kamu bengok nggak? Ya kan? Saya nggak pernah nyuruh agent saya target dia. Target itu berapa? Startup sekian, saat ini saya yang realita. Karena begitu dia target, langsung saya breakdown. Katakan kalau kamu punya talent 400 juta, jangan lihat 400-nya. Karena 400 itu harus ditempuh berapa bulan? 11 bulan. Tolong 400 juta dibagi 11 bulan. Keluarnya cuma 33 juta. Betul kan? Lo 37 juta, 33 juta, katakan 35 juta. Itu ada berapa minggu? 4 minggu. Kalau 4 minggu, berapa? 40 juta, 35 juta dibagi 4 minggu berapa? Enggak sampai 10, 8 juta. Seminggu 8 juta maksudnya. Nah kecil kan? Tapi itu harus konsisten dikerjakan. Oke? Memiliki pola pikir positif dan sehat. Positif itu artinya orang cumi-cumi gak peduli. Orang cumi-cumi aku kurang. Nah, ya kan? Jadi kalau kurang itu lihat, cumi-cumi kan umumnya dok, orang kan bongkot terus dulu ilmu. Iya kan? Kalau Anda dicumi-cumi orang, kan jodoh asuransi, sulit asuransi. Kan akhirnya prudensial kira, 300.000. Jangan dong. Supaya semua itu nyebarkan asuransi. Jadi semua sudah dengar, kita datang, kebetulan yang prospek, angel nggak pull up, aku datang, aku udah pernah terang ya, aku memang kepengen. Tapi agensi satunya itu nggak datang. Ya wes melok kamu ya, nah kalah. Ya kan, karena rencana kerja itu harus ada. Ya. Kamu prospek hari ini siapa? Tulis set apa yang kamu bicarakan. Nanti 3-4 hari harus kamu duduk. Kalau enggak kamu kehilangan. Karena orang itu belum tentu saat kamu datang. Oke? Begitu kamu udah pergi, dia mikir-mikir lagi. Iya sih, tetap aja dia bener loh. Kalau mati harus masuk surga. Angel kan ngeleng orang kan surga. Beres dia. Ya, oke. Terus memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas itu apa sih sebetulnya? Bukan sekitar produk kita. Seantero jagat ini harus Anda lihat. Saya selalu baca koran, dengarkan berita. Itu supaya kita ini punya pengetahuan yang
Kalau ditanya, Sin, nasabahmu nggak sendiri Asia? Ada. Berapa? 1. Agennya Erik itu 1 nasabahnya, baru ikut 6 bulan. Ya. Terus kalau teman saya itu banyak, tapi bukan nasabah saya, teman. Itu ada 4. Yang di Citraland itu istri, anak, menantu sama anak 2. Hilang, ya. Terus memiliki pengetahuan yang luas itu tujuannya supaya kita itu menguasai apa yang ditanyakan sama nasabah. Ya, contoh nih. Bahaya ya ternyata naik pesawat. Kamu kan sudah tahu. Oh, pesawat itu pengangkutan yang transportasi yang paling aman, kamu ngomong gitu. Iya kan? Sebabnya apa? Paling aman. Kalau di darat kamu lihat, setiap hari ada kecelakaan enggak? Ya kan? Kemarin diberitakan itu 1 hari itu sekitar 600 jiwa melayang karena eksiden di darat. Kalau di udara jarang, tapi sekali kena uwake, ya kan? Betul? Dan lagi kamu mesti cerita, karena pengetahuan kita kan tahu lebih aman. Artinya apa? Kalau terjadi eksiden pun kita enggak sampai menderita. Terus mati bisa. Ya, tapi kapal kelenjar. Bila toh, dan kapal dan kereta jebet. Betul kan? Betul kan? Jadi kayak gitu nasabah itu aman itu naik pesawat. Kereta itu aman. Tapi begitu nanti, saya pernah lihat tahun 80 lebih, saya waktu itu hidup di Banyuwangi masih aja. Di Rogojampi itu Mutiara Timur itu jatuh ke Rogojampi, Dadap itu jembatannya patah. Saya melihat dengan mata sendiri, orang Bandung cewek kakinya itu kejepit sama kursi, nggak bisa diselamatkan, nggak ada dokter, mau dikeluarin digraji saat tidak tanpa diamputasi, tanpa dibius. Terus ada yang ininya ada iwin. Saya lihat sendiri itu seperti Touring Inferno waktu lihat film juga seperti itu, jatuh dari jembatan. Tak pikir-pikir, wah ngeri numpak kereta api ya. Soalnya kereta api di sini tuh bahayanya apa? Gini tuh dipasang gedang goreng tinggal teh. Maksudnya udah kayak kerikil. Gini loh jalannya, iya kan? Ngeri gitu loh. Nah sekarang mulai dibenahi ya. Tapi tetap keamanan saya bilang lebih aman itu naik pesawat. Soalnya kamu ceritanya guys. Betul nggak? Terus kedua, asuransi itu gede. Ya, 1 orang 1/4 M. Ada seorang pembantu yang diajak ke luar negeri sama majikannya, akhirnya meninggal. Suaminya sama anaknya kan nangis-nangis, ya anaknya yang sampai nangis, suaminya nangis tapi dengan hati yang tertawa. Mati deh, aku seperempat, ya tapi cerita gitu gak ada orang yang masuk asuransi. Bukan gini loh, asuransi itu kadang-kadang ini. Saya pernah menemani agent saya prospek sama seorang bapak di perhutani. Tak tawarin itu ngomong, aduh, wes gak masuk asuransi sekarang saya ikut. Saya enak iso, bojoku, loh kok bisa? Nanti aku mati bojoku nih duit. Terus kawin mana ya? Aku masuk rumah. Betul begitu. Aku bilang salah Pak, tanyakan sama ibu. Kalau ibu nggak kamu ngasih warisan, cepet kawin malah. Iya kan? Lo gak ditinggal apa Bu? Tambahnya dilirik. Iya kan? Ditinggal di dunia. Ngelerek enggak, seperti anaknya Uji Ustaz Uji ya. Iya kan? Enggak perlu. Karena dia dari asuransi sudah 1,6 M. Iya kan? Yes, enggak kawin. Makanya kamu harus pintar, oke? Memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab seorang agent apa? Kalau terjadi klaim, enggak usah. Saya kalau ngasih polis sama nasabah, saya katakan, ini kartunya, ini semuanya ya, peraturan sini. Kalau kamu klaim, ngantuk. Baru ngantuk. Prospek sampai jam 11.
Saya kalau ketemu saya setor polis ke nasabah, saya katakan, Bu atau Pak, ini kartunya ditaruh di dompet. Kartu. Dan kalau sampai terjadi apa-apa, jangan urus sendiri, harus telepon saya. Begitu Pak? Iya, ini kartu nama saya. Waduh, iya Pak. Kenapa? Kalau agent tidak tanggung jawab, nasabah itu masuk rumah sakit sebetulnya cuma penyakitnya ringan, tapi agent ditelepon, Sen, halo, bukan jawab, loh, ini apa agent ya? Tambah stres nggak? Sehingga sampai seminggu, iya kan? Tapi orang ini masuk rumah sakit, penyakitnya itu berat, kata dokter, wah ini penyakit berat, telepon sama, halo, ya, sampai ini, aku nasabah, saya iya, karena saya di rumah sakit, oh iya saya kesana langsung, langsung ke istirahat aja, mungkin lo tanggung jawab. Yang sakitnya sebetulnya 10 hari, cuma 3-4 hari udah selesai. Beda? Ada psikolog. Ya kan? Kalau seorang agent tidak ditelepon, tidak diterima, waduh, ini apa? Kamu mau buat sakit, ini apa? Jalannya, ya kan? Makanya waktu kirim polis, tak kasih tahu, servicing agent itu penting. Servicing nasabah. Telepon saya Pak, jangan ngurus sendiri Pak ya, tolong, karena nanti takut salah. Ya kan, padahal ngurus dewe lebih seneng loh kita. Itu, tapi nunjuknya bahwa supaya dia ingat, aku lagi gatel telepon nasabah, telepon agent ini. Nah, nanti dia ketemu sama orang ngomong stasiun, ojo melok agentku. Wah, ini wong kita. Gitu loh. Iya enggak? Ya. Padahal belum tentu. Saya jam 9 malam itu ditelepon. Sen, anakku mau rumah sakit. Bisa bawa enggak apa-apa. Gue isu-isu tak parah. Isu-isu hal ya. Sampai ditelepon lagi. Loh, iya, aku juga formulir padahal aku metu. Ini kan agent harus pinter. Aku ngurusin formulirmu, saya tak coba isi dengar. Padahal aku enggak kali. Ya. Tapi kita harus punya komitmen tanggung jawab. 9. Memiliki leadership kepemimpinan. Yang mau jadi leader siapa tahun ini? Mau jadi leader kok turun-turun kan? Ini kan sebetulnya kalau mau jadi leader itu nggak sulit loh. Tapi dengan punya cara ngomong gak bisa, ngomong dong. Tapi gini loh ya, memang betul sebetulnya kalau mau jadi leader itu nggak sulit. Anda kerja cari 200 juta. Setelah itu kamu ngerikut yang banyak serta main manajer. Wis, jangan cuma 4 kalau bisa 10. Ya, semakin agent Anda banyak, semakin peluang itu banyak. Leadership itu penting, karena kalau kamu nggak punya leadership, podo ambil apa ya, murid itu anak ini, ya kan, lihat. Tapi kalau kita punya leadership, tapi leadership juga nggak usah nyentak-nyentak. Aku udah pernah nyentak agent, nggak pernah marah sama agent yang paling goblok pun tak sayang, yang pintar gak tak sayang. Kenapa? Lah wis pinter nek lapo disayang kon wis ngerti golek duit to yo golek terus kon. Iya kan? Tapi sen gak ngerti sen sakna kan tak jamin lho caranya. Iya Pak. Lek leader itu sekarang kan susah. Sen pinter dicedoki. Kenapa enggak yang lemah yang kamu ajak? Yang sudah habitnya itu luar biasa, udah prospek cari duit. Ngetus gak usah seperti dia, gak usah barengi. Iya kan? Orang Sulawesi, Palu ya? Iya. Nah, Palu, kan kayak Palu awalnya. Tapi untung, kalau Palu kena paku. Iya, jangan marah. Memiliki jiwa melayani dan rendah. Oke? Orang yang rendah hati dicintai itu. Ya. Nama saya kan Husin. HUSEN. Aduh, tak sentro mau bisa. Nggak bisa. Nama saya kan HOESEN. Ya. Hanya itu habit. Harus punya habit jadi agent. O-nya apa? Kalau kamu punya habit ketemu orang, O-nya itu supaya opportunity-nya gede. Ya. Kalau sudah opportunity banyak, kerjamu bisa efektif. HOE kan? Efektif. Baru kamu bisa menuju sukses. Yes.
E-nya baru kamu edukasi ke calon agent tadi. Oke? Baru N-nya itu apa? Bikin networking. Ya kan? Kalau agent mau jadi manajer. Tapi yang leader saya katakan harus punya rendah hati. Hanya itu adalah humble. Seorang leader itu harus humble. Tapi harus punya pikiran yang optimis. Ya? Betul? Terus punya etika yang baik. Seorang leader harus punya etika kan? Baik. Self controlnya harus baik. Penguasaan dirinya. Terus bila menurut Bapak itu kamu mengaku kangen Tuhan. Betul kan? Ya, self control. E-nya apa? Empati dengan bawah. Seorang leader tidak boleh menyerah.